Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Nurul Wajila, NPM 181081031 jurusan Teknik PS. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas PLP dari IAIN Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, sudah siap belajar? Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Nafi, silakan dibimbing doa. Siaplah berdoa mulai. Berdoa mulai. Sudah siap belajar kan hari ini? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Siapa sih yang udah belajar? Belum ada yang belajar? Tadi belum catat ya? Iya. Apa tugasnya kok? Yaudah, nah sekarang kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Di sini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yaitu scientific learning, di mana nanti kalian akan dibagi menjadi dua kelompok ya. Nanti satu kelompok isinya 2 orang. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan suatu masalah di mana kalian harus menganalisisnya atau mencari jawabannya ya. Paham? Sekarang kita media pembelajarannya yaitu menggunakan media gambar. Di sini Ibu akan membagikan bagan beserta gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Oh iya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Atik Nafia Turbidaya, Kania Ayunda, Revi Nurjana, Zahra Kamalia. Ya, sekarang Ibu akan membagikan bagan beserta gambar yang berhubungan dengan mobilitas sosial. Nanti kalian bisa tambahkan di belakangnya ya. Nanti kalian bisa tambahkan yang kiranya memang positif kalian tulis ya. Sebelum kita mulai, di sini Ibu akan memberitahu dulu indikator apa sih yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu semua harus mengetahui apa sih pengertian dari mobilitas sosial itu. Kemudian yang kedua yaitu kalian harus mengetahui perbedaan bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kelima, menjelaskan dampak mobilitas sosial. Langsung kita mulai aja ya. Kita buka yang pertama, yaitu pengertian dari mobilitas sosial. Ada yang sudah tahu mobilitas sosial itu apa? Apa? Perbedaan posisi seseorang atau sekelompok orang lain, orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya benar. Ada yang tahu maksudnya apa? Jadi maksudnya mobilitas sosial kan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Maksudnya gini, seandainya kita menjadi karyawan biasa, kemudian karena kita orangnya tekun, kita orangnya rajin, dia bekerja, kemudian kita diangkat menjadi manajer. Nah, itu dinamakan dengan mobilitas sosial, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Paham? Nah, terus yang kedua yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di sini bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada 2, yaitu ada mobilitas secara vertikal dan mobilitas secara horizontal. Nah, ada yang tahu yang secara vertikal itu gimana maksudnya? Ada yang tahu? Jadi mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau
dia menjadi manajer. Jadi perpindahannya itu secara naik ke atas. Di sini bisa contohnya seandainya dari unit PS berubah menjadi kepala sekolah. Nah, itu bisa disebut dengan mobilitas sosial secara vertikal. Nah, di sini mobilitas sosial secara vertikal dibagi menjadi dua. Apa aja? Sosial tinggi dan sosial tinggi. Ya, coba dibaca yang sosial tinggi itu apa dan tinggi itu apa? Di baliknya ada. Nah, itu yang halaman kedua kan itu halaman kedua belakangnya yang pertama. Nah, itu kan ada. Coba dibaca salah satu. Dibaca coba Nafi. Sosial tinggi yaitu peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Contoh seorang yang dulu pelajar ini sudah bekerja. Ya, yang kedua. Sosial tinggi penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contoh karyawan yang ketahuan solusi dipecat dari pekerjaannya menjadi pengangguran. Nah, udah ada yang masuk dengan apa itu sosial tinggi dan sosial tinggi? Ya, Sudah pada masuk kan? Nah, untuk yang lebih enak membedakannya ya, kalau sosial tinggi itu dia tuh naiknya ke atas, tapi kalau sinking itu dia malah turun, dia mengalami penurunan. Nah, kemudian yang mobilitas vertikal udah paham semua? udah. Kemudian sekarang ada mobilitas secara horizontal. Ada coba dibaca pengertiannya di bagian itu kan sudah ada ya. Coba dibaca Zara. Mobilitas sosial horizontal merupakan pergerakan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ada yang belum masuk di sini maksudnya gimana? Maksudnya gini, di sini kan ada contohnya ya. Pak, jadi seorang penjual bakso. Suatu ketika ia memutuskan untuk berganti profesi menjadi seorang penjual nasi uduk. Pekerjaan Pak Juwadi berubah, namun status sosialnya tetap pada derajat yang sama. Maksudnya gini, Pak Juwadi kan dia dulunya seorang nasi uduk, kemudian dia berubah menjadi seorang penjual bakso, di mana statusnya itu sama, dia sama statusnya tetap saja menjadi seorang menjadi penjual. Jadi dia di sini mobilitasnya itu tidak naik, cuman mobilitas dia itu sederajat, tidak mengalami penurunan dan juga tidak mengalami kenaikan. Jadi walaupun gini ya, walaupun kerjaannya Pak Juwadi berbeda, apa yang sama? Ya, walaupun dia berbeda, cuma statusnya dia tetap sama, yaitu sebagai penjual. Sudah paham? Oke, yang ketiga, sekarang di sini kita akan menjelaskan, kita akan membahas yaitu faktor pendorong yang menghambat mobilitas sosial. Coba disebutin faktor pendorong mobilitas sosial ada apa aja? Tania coba. Ada faktor struktural, faktor individu, faktor status sosial, faktor keadaan ekonomi, faktor situasi politik, faktor pendudukan atau demografi, faktor keinginan dengan daerah lain. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, faktor struktural. Kita lihat ya, presiden-presiden Indonesia kan mereka mendapatkan jabatannya kan bukan karena keturunan. Maksud nggak? Mereka mendapatkan jabatan mereka karena usahanya mereka sendiri, bukan karena seandainya anak presiden kemudian dia jadi presiden, kan tidak ya, karena dia usaha dia sendiri. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena di Indonesia kan merupakan sistemnya kan kita sistem demokrasi, di mana kita melalui pemilihan. Nah, kenapa orang yang biasa itu bisa menjadi seorang presiden? Karena kita merupakan demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politiknya. Jadi karena politik kita itu sistem demokrasi, jadi siapapun orang bisa menjadi
presiden, tidak hanya dengan keturunan. Nah, struktur masyarakat Indonesia itu sangat terbuka. Orang miskin pun dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya bahkan menjadi presiden. Yang kedua yaitu ada faktor individu. Di sini setiap individu kan mempunyai perbedaan ya, antara individu yang satu dengan yang lainnya kan pasti memiliki perbedaan. Tidak mungkin orang yang kembar aja kan mereka tetap mengalami perbedaan. Nah, di sini keberhasilan mobilitas sosial itu juga ditentukan oleh individu itu sendiri. Salah satunya yaitu ditentukan oleh sikap individu, perilaku individu tersebut, bahkan mungkin ketekunan individu tersebut. Nah, karena faktor individu ini, seandainya ada satu anak yang dia malas dalam bekerja, malas tidak tekun atau bermasa-masa apapun, dia tidak akan bisa mengubah mobilitas sosialnya dia, dan tidak akan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dari status sebelumnya. Karena keberhasilan mobilitas sosial itu ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Bahkan kalau yang individu itu malas-malasan, dia malah bisa menjadi mobilitas apa yang tadi yang ke bawah? Yang ke bawah apa? Mobilitas tinggi. Ya, udah paham yang faktor individu? Terus yang ketiga itu ada faktor sosial. Di sini gini, setiap manusia kan pasti memiliki status sosialnya masing-masing. Dari lahir kita tidak bisa memilih kita ingin memiliki status sosial seperti apa gitu kan. Kita nggak bisa, kita harus lahir, oh saya harus memiliki status sosial anak presiden, kan kita nggak bisa ya. Nah, di sini banyak orang yang merasa tidak puas akan status sosialnya. Contohnya seandainya ya, ibu seandainya menjadi anak orang petani gitu ya. Nah, di sini ibu merasa tidak puas dengan status sosial yang ibu punya. Makanya ibu berusaha, ibu bekerja, ibu sekolah agar bisa meningkatkan status sosial ibu menjadi seorang guru. Jadi di sini karena faktor sosial, karena ibu merasa tidak puas dengan status sosial dari lahir ibu yaitu sebagai anak petani. Maka dari itu ibu sekolah, ibu bekerja dengan giat agar menjadi seorang guru sehingga dapat menaikkan status sosial, sehingga bisa mengalami mobilitas sosial secara vertikal. Nah, jadi termasuk dalam sosial tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh ya, karena keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Seandainya orang yang ekonominya baik atau tercukupi, dia bisa sekolah kedokteran, dia bisa sekolah menjadi guru atau apapun itu. Nah, karena dia punya faktor ekonomi tersebut, individu bisa melakukan mobilitas sosial ke arah yang vertikal. Jadi ekonomi sangat berpengaruh ya. Faktor ekonomi ini juga bisa menjadi penghambat dalam mobilitas sosial karena kekurangan ekonomi sehingga pendidikannya dia terganggu sehingga tidak bisa merubah mobilitas sosial. Yang selanjutnya yaitu faktor politik. Kita saat ini harus bersyukur ya karena memiliki stabilitas politik yang baik, karena kondisi negara kita aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Kalau zaman dulu kan mereka orang terus berperang, politiknya tidak stabil, jadi pemerintah tidak fokus dalam pembangunan masyarakatnya. Mereka hanya berfokus pada perang-perang. Nah, saat ini kenapa faktor politik bisa mempengaruhi mobilitas sosial? Karena dengan faktor politik yang dia stabil itu dapat meningkatkan perekonomian. Tadi kan itu udah bilang ya, faktor ekonomi dapat menjadi pendorong mobilitas sosial. Nah, jika politik ini dapat meningkatkan perekonomian karena kita merasa aman dalam bekerja, jadi faktor politik ini juga termasuk dalam faktor mendorong
mobilitas sosial. Paham? Yang selanjutnya itu kemudahan dalam akses pendidikan. Di sini juga faktor pendorong ya, faktor pendorong dalam mobilitas sosial. Karena apa? Pasti banyak kan yang di pedalaman mereka orang nggak sekolah karena akses pendidikannya yang susah. Kan ada sih yang sampai dia nyebrang sungai, dia harus lewatin hutan, kayak gitu. Nah, jika kemudahan dalam akses pendidikan itu mudah, nah itu juga bisa mendorong mobilitas sosial. Karena apa? Anak-anak tidak malas dalam bersekolah karena akses pendidikannya mudah. Nah, tetapi ketika kesulitan dalam mengakses pendidikan itu dapat menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus. Ya seperti tadi, mereka orang melewati sungai, jadi anak-anak jadi malas sekolah, sehingga mereka tidak bisa merubah mobilitas sosialnya dia. Sampai sini paham? Selanjutnya itu faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Di sini ada 6 ya. Coba Revi sebutkan faktor penghambat mobilitas sosial. 1. Perbedaan ras dan agama. 2. Diskriminasi kelas. 3. Pengaruh sosialisasi yang kuat. 4. Kemiskinan. 5. Perbedaan jenis kelamin. 6. Perbedaan kepentingan. Yang pertama, kenapa perbedaan ras dan agama menjadi faktor penghambat mobilitas sosial? Karena gini, di Indonesia aja masih sering konflik karena perbedaan ras dan agama. Masih ada beberapa tempat yang diatur membeda-bedakan ras dan agama, sehingga ketika kita melakukan mobilitas sosial itu akan terhambat. Seandainya kita hidup berada di daerah ramah gitu ya. Nah, ketika kita akan berusaha untuk menaikkan mobilitas sosial kita, orang Lampung itu mandang kalau orang Jawa tuh nggak baik lah atau apa-apa, pasti kan kita nggak nyaman tuh ya hidup di situ. Nah, itu juga bisa menghambat mobilitas sosial. Yang kedua, ada diskriminasi kelas, yaitu di sini tuh membeda-bedakan. Seandainya ada orang kaya dan orang miskin, di mana orang kaya itu seperti menjelek-jelekan orang miskin, menjatuhkan orang miskin. Nah, jadi kan orang yang miskin kan dia kan terus jauh, seperti tidak percaya diri, seperti tidak ada semangat. Nah, itu juga bisa menghambat mobilitas sosialnya dia. Ketiga, pengaruh sosialisasi yang kuat, di mana di sini sosialisasi sangat berpengaruh ya, di mana lingkungan kita tuh juga berpengaruh dengan mobilitas sosialnya kita. Seandainya kita hidup di dalam orang yang semuanya berpendidikan, pasti kita ingin juga kan kita bisa sekolah, kita pasti ingin bisa sekolah untuk menaikkan mobilitas sosial kita. Cuman kita hidup dalam lingkungan yang kurang baik, maka kita akan seperti mengikuti hal-hal yang tidak baik tersebut. Karena itu kita tinggal di lingkungan seperti itu. Yang keempat yaitu kemiskinan. Seperti yang tadi, faktor ekonomi bisa menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya kan tadi karena faktor terpenuhnya ekonomi ya, kebutuhan, sehingga kita bisa sekolah, kita bisa mencari mobilitas sosial. Cuman ketika kita mengalami kemiskinan, kita akan kesulitan dalam mobilitas sosial karena seperti kekurangan biaya atau apapun itu yang berhubungan dengan ekonomi, pasti kita akan kesulitan dalam mobilitas sosial. Yang kelima, perbedaan jenis kelamin. Karena sekarang banyak ya orang yang masih membeda-bedakan gender atau jenis kelamin, di mana pasti banyak dalam dunia pekerjaan. Seandainya manajer hanya dipegang oleh laki-laki, perempuan tidak boleh menjabat menjadi manajer. Nah, di situ merupakan penghambat mobilitas sosial. Yang keenam yaitu perbedaan kepentingan. Dan paham faktor penghambat mobilitas sosial. Yang selanjutnya yaitu saluran mobilitas sosial.
ketiga, yang keempat, organisasi politik. Kenapa pendidikan bisa menjadi saluran mobilitas sosial? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa pendidikan bisa merupakan saluran mobilitas sosial? Karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Iya benar. Karena ini yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Contohnya yaitu seandainya ibu anak dari seorang petani, tetapi melalui pendidikan ibu melalui kuliah, melalui sekolah perguruan tinggi, ibu bisa menjadi seorang guru. Nah, jadi di sini pendidikan itu dapat mengubah status individu yang darinya ibu menjadi anak seorang petani, ibu menjadi seorang guru. Nah, gitu ya. Yang kedua, profesi. Ada yang tahu? Yang tahu kenapa profesi bisa menjadi saluran mobilitas sosial? Karena adanya Satuan Guru Republik Indonesia. Nah, di sini profesi itu bisa menjadi saluran mobilitas sosial karena kita tahu ya, Ikatan Dokter Indonesia kan mobilitas sosialnya kan tinggi ya, dia kedudukannya kan tinggi. Nah, dengan profesi tersebut kita tuh bisa merubah mobilitas sosial kita. Seandainya kita bisa menjadi guru, tadi kita bisa merubah mobilitas sosial kita, kemudian kita menjadi dokter juga kita bisa kita dengan jadi dokter kita juga bisa mencapai mobilitas sosial kita dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Ada yang tahu kenapa ekonomi merupakan saluran mobilitas sosial? Ada yang tahu? Karena gini, kenapa ekonomi bisa menjadi saluran mobilitas sosial? Karena ekonomi kan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Kita tahu ya, kalau koperasi dia itu menyejahterakan anggotanya, ya. Nah, melalui organisasi koperasi ini, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Jadi kan di sini kan koperasi itu merupakan organisasi ekonomi yang memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Nah, jika anggotanya sejahtera, maka ekonominya dia pasti akan terpenuhi. Kemudian selanjutnya itu politik. Kenapa organisasi politik merupakan saluran bagi mobilitas sosial? Karena seandainya ya kita banyak ya kayak presiden kita yang dia ikut, seandainya seperti Pak Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Cuman karena perjuangannya Pak Soekarno yang besar, kekuatan Pak Soekarno dalam politik, sehingga dia bisa menjadi presiden. Seandainya kita sekarang hanya sebagai anggota partai politik, cuman ketika kita kerjanya bagus, kita kerjanya disiplin, maka kita akan bisa naik menjadi anggota dewan, di mana partai organisasi politik ini merupakan bisa menjadi salah satu saluran untuk mencapai mobilitas
sosial. Udah paham? Yang selanjutnya yaitu dampak dari mobilitas sosial. Siapa mau baca dampak positifnya? Nafi baca coba dampak positif dari mobilitas sosial. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah satu, mendorong seseorang untuk lebih maju. Dua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Tiga, meningkatkan integrasi sosial. Yang positif yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Karena gini, karena dengan adanya mobilitas sosial, karena seseorang itu akan semangat atau dia akan menanamkan dalam diri dia, oh saya harus menjadi ini, saya harus menaikkan tingkatan sosial saya. Seandainya ibu sekarang jadi seorang guru, karena ibu ingin mencapai mobilitas sosial ibu, yaitu meningkatkan status sosialnya, maka ibu ingin bisa jadi sekolah kembali untuk menjadi dosen, atau ibu ingin jadi kepala sekolah. Nah di situ kan kita kan menimbulkan dalam diri kita ya untuk lebih maju agar mencapai mobilitas sosial. Yang kedua apa Nafi? Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, di sini maksudnya penduduk seandainya ya pada masyarakat desa ya, penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-temannya atau masyarakat lainnya. Seandainya nih di desa kita, di desa Makarti gitu ya, seandainya ibu berhasil menjadi seorang guru, maka ibu akan mempengaruhi orang-orang sekitar ibu untuk menyekolahkan anaknya yang lebih tinggi, yaitu sampai perguruan tinggi. Atau ibu bisa mengajak teman-teman ibu untuk mencapai mobilitas sosial, yaitu bisa mengajak untuk sekolah atau mengajak masyarakat sekitar yang masuk sekolah untuk sekolah, karena tujuannya itu untuk mencapai mobilitas sosial. Cuma kebalikannya, apabila dia sosialnya yang kurang baik, maka akan menghambat tercapainya mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, Meningkatkan integrasi sosial. yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Di sini yaitu seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga terciptanya integrasi sosial. Nah, integrasi sosial itu seperti adanya norma-norma atau nilai-nilai yang baru. Nah, kenapa dampak komunitas sosial itu meningkatkan integrasi sosial? Karena dia akan menyesuaikan diri ya dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Seandainya ibu di sini sebagai seorang guru, kemudian ibu pindah ke tempat lingkungan yang rata-rata di sana adalah anggota dewan seandainya. Nah, di situ pasti norma-normanya dia akan berubah, gaya hidupnya akan berubah, beda dengan di desa seperti ini kan pastinya. Kenapa mobilitas sosial itu dapat meningkatkan integrasi sosial seperti itu? Karena pasti akan ada percampuran antara dua norma ataupun aturan-aturan atau gaya hidup, tetapi dia tidak meninggalkan budaya dia yang lama. Kemudian selanjutnya yaitu dampak negatif mobilitas sosial.
Di sini ada dampak negatifnya ya. Kenapa sih mobilitas sosial itu bisa menimbulkan konflik? Karena di sini untuk mencapai mobilitas sosial pasti ada yang namanya persaingan. Nah, di sini persaingan di sini untuk mencapai posisi sosial semakin tinggi pasti ada persaingan. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kelak juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjadi konflik. Seandainya partai politik untuk mencapai mobilitas sosial pasti dia akan mengalami persaingan. Kita lihat ya banyak ya ketika ada pemilihan dan apa pasti banyak partai politik yang iya, di mana dia akan menimbulkan sebuah konflik karena dia ingin mencapai satu, sedangkan gini ya tujuan itu ada satu, cuma untuk yang mencapai tujuan ini ada beberapa anggota partai politik. Nah dari situ mereka orang akan bersaing bagaimana caranya mereka bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua timbulnya berkurangnya solidaritas kelompok. Nah di sini juga bisa berkurangnya solidaritas kelompok karena apa? Seandainya kita dari kelompok orang-orang petani gitu ya. Di sini rata-rata orang-orang petani. Nah ketika ada salah satu ataupun beberapa orang yang dia sudah mencapai mobilitas sosial, pasti yang petani ini bisa jadi dia kayak minder, dia kayak udah gak percaya diri lagi, dia kayak merasa kita udah beda kasta gitu kan. Nah di situ bisa memicu berkurangnya solidaritas di mana yang biasanya kita bersama, cuman karena perbedaan kelas sosial itu menjadi berkurangnya solidaritas. Kemudian yang ketiga ini ada tambahannya, yaitu ada gangguan psikologis. Kenapa gangguan psikologis bisa menjadi dampak negatif dari mobilitas sosial? Karena gini, seseorang yang memiliki jabatan pasti dia mengkhawatirkan tentang jabatannya. Seandainya seorang lurah, pasti dia akan mengkhawatirkan gimana sih jabatannya, akan diganti enggak, apa dia nanti bisa menjadi lurah kembali atau dia akan digeser. Bahkan orang-orang yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Gimana, sudah paham dengan semua materinya? Ada. Nah di sini kan ibu tadi menggunakan metode pembelajaran yaitu problem based learning, di mana kalian harus menemukan menemukan jawaban dari suatu masalah. Dan di sini ibu akan membagi kalian jadi dua kelompok, yaitu Nafi dengan Kania, Zahra dengan Revi. Nah di sini kalian nanti akan ibu bagikan soal, kalian harus menemukan jawabannya. Paham? Nih. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah setelah selesai, nanti perwakilan dari kelompok kalian harus maju ke depan untuk mengemukakan jawaban kalian ya. Kalian membacakan jawaban kalian. Paham? Paham kan? Ya itu kan ada jawabannya, kalian tinggal tempel-tempel. Seandainya ya dibaca ya. Nomor 1 kan perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Kalian di sini sudah ada jawabannya, itu termasuk apa? Itu loh. Maksud kan? Maksud kan? Lagi. Gimana udah selesai tugasnya? Silakan perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Silakan Kania dari kelompok 1 siapa yang mau maju? Kania, dia udah bacain dari situ aja nggak apa? Iya sama jawabannya ya. Perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jawaban:
mobilitas sosial. Ya, benar kan tadi ini adalah pengertian dari mobilitas sosial. Yang kedua, perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik itu bertingkat yang lebih tinggi atau sosial tinggi maupun turun ke tingkat lebih rendah atau sosial tinggi. Jawaban mobilitas vertikal. ya tadi kan udah jelasin ya, di bagiannya juga udah ada. Kemudian Nomor 3, perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas perpindahan sosial antara individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Jawaban mobilitas horizontal. ya benar, dimana dia tidak naik dan tidak turun, itu harus tetap sederajat. Kemudian Pendidikan organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi termasuk. Jawaban tersebut saluran mobilitas ya sosial. Bapak terus masih ada ya jawabannya. Kemudian Struktur individu sosial, ekonomi, politik merupakan faktor pendorong mobilitas sosial. ya benar. Sekarang yang kedua, siapa mau bacain? Jarak ya. Pengisian dan diskriminasi merupakan faktor penghambat mobilitas sosial. Iya benar. Mendorong seseorang untuk lebih maju ketika tingkat perubahan sosial. Meningkatnya integrasi sosial merupakan dampak mobilitas sosial. Iya benar. Terjadinya konflik dan gangguan psikologis merupakan dampak negatif mobilitas sosial. Iya. Kemajuan masyarakat Indonesia seperti perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan masuk Iya. pluralitas masyarakat Indonesia. Iya benar. Jadi sini udah paham semua ya, karena sudah bisa menemukan jawaban-jawaban yang ada di soal. Kalau ada yang belum paham, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa materi yang selanjutnya silakan dipelajari di rumah. Jaga kesehatannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.